Seorang anak adipati bernama Aryo bersama dua pengawalnya sedang berburu rusa di dalam hutan untuk ditangkapnya hidup-hidup. Ketika sedang mencari rusa buruannya yang kabur, tiba-tiba Aryo bertemu dengan dua gadis cantik yang sedang memegang seekor rusa. Dua gadis itu bernama Nila Maharani dan Nila Mahadewi, dan bermaksud akan memberikan rusa itu dengan catatan dia harus diberikan imbalan. Aryo pun terpikat dengan dua gadis itu dan bermaksud memberikan baju dan perhiasan karena dia jatuh cinta pada dua gadis tersebut. Akan tetapi, dua gadis itu malah mengajak sang pemuda ke tempat tinggalnya. Ternyata dua gadis itu adalah dua gadis iblis yang telah menjebak sang anak adipati ini untuk masuk perangkapnya dan akhirnya diburu oleh dua wanita iblis itu di dalam gua tempat tinggalnya. Dan akhirnya si Aryo ini matoy karena dibunuh oleh dua wanita iblis dengan cara dikorbankan kepada makhluk besar yang menakutkan. Kemudian disedot darahnya sampai meninggoy. Sementara itu, dua pengawal sang anak adipati, karena lelah menunggu, akhirnya mencari keberadaan sang pangeran ke dalam hutan. Dan akhirnya mereka berdua menemukan Aryo telah meninggoy dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Scene beralih di mana sang adipati mengarahkan semua pengawal-pengawalnya untuk menjaga keamanan desa. Dan tiba-tiba sang adipati pun terkejut tatkala para pengawal yang lain datang membawa jasad anaknya yang mati mengenaskan oleh dua iblis tadi. Ada apa? Siapa yang kalian bawa ini? Sang adipati pun marah dan bertanya kepada dua pengawal yang tadi bersama anaknya berburu. Tapi karena mereka tidak tahu apapun dan mereka menjelaskan bahwa Raden Aryo meninggal ketika sedang mengejar rusa buruannya dan mereka tidak tahu apa-apa. Karena ketika sedang mencari, dia langsung saja menemukan Raden Aryo sudah meninggal dunia. Dan akhirnya mereka semua mencoba masuk ke dalam hutan dan mencari, melihat, menyelidiki kronologi yang terjadi pada Aryo atas petunjuk dari dua pengawalnya. Sementara dua iblis itu ternyata berada di sekitar mereka. Sang dua iblis betina mencoba menyusun strategi untuk menarik sang adipati masuk ke perangkapnya. Sang adipati pun terkejut tatkala ada kayu dilemparkan bersama secari kain. Di dalamnya terdapat tulisan yang menjelaskan bahwa jikalau adipati ingin tahu siapa yang membunuh anaknya, maka sang adipati harus pergi sendiri ke arah barat dan anak buahnya pergi ke arah sebaliknya. Sang anak buah bilang bahwa mungkin ini adalah jebakan, tapi sang adipati bilang bahwa mungkin ini petunjuk dari orang yang tidak ingin diketahui. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk dari secari kain itu. Ketika sang adipati sedang berjalan, salah satu iblis yang bernama Mahadewi tiba-tiba dia menjebak dengan berteriak minta tolong karena berpura-pura kakinya sakit dan tidak bisa berjalan. Dia bilang bahwa dia sedang mengejar kupu-kupu yang terjebak dan jatuh di tempat ini. Dia minta digendong oleh sang adipati. Sang adipati pun dengan polosnya langsung menggendong Maharani menuju ke rumahnya. Rumahnya ini memang tidak seperti rumah pada umumnya, tapi seperti gua-gua dan batu-batu begitu ya. Mahadewi mengarahkan adipati masuk ke kamarnya
dan menidurkan dirinya di tempat tidurnya. Mahadewi mencoba menggoda sang adipati dengan bertanya siapa dirinya sebelum dirinya menjawab pertanyaan adipati tentang nama dan asal-usulnya. Sang adipati pun menjawab bahwa dia adalah Adipati Jayawisena. Dan Nila Mahadewi pura-pura terkejut dan mencoba minta maaf pada adipati. Adipati menjawab bahwa dia sedang mencari pembunuh anaknya. Mahadewi terus menggoda sang adipati dengan kemolekan tubuhnya. Akan tetapi sang adipati ini tidak terpengaruh dan bermaksud untuk segera pergi. Mahadewi menjelaskan bahwa dia tinggal sendiri di tempat ini karena gurunya sudah tidak berada lagi di sini. Dan ketika sang adipati mau pergi, Mahadewi kembali berteriak kesakitan dan memancing adipati mendekat, kemudian langsung menyerangnya dengan membabi buta. Sementara di seberang sana, para pengawal adipati yang sedang mencari dan mencari tiba-tiba dikejutkan dengan penemuan jasad adipati yang tewas mengenaskan di bawah pohon di dalam hutan. Scene beralih di mana dua wanita iblis ini sedang menculik seorang laki-laki dari pengantin baru di kamarnya dan sebelumnya menghajar orang tuanya. Laki-laki bernama Mahesa ini diculik oleh dua wanita iblis, ternyata untuk dijadikan korban berikutnya. Mahadewi ini ternyata menjadikan dia sebagai pengganti pengantin bagi Mahesa di tempat tinggalnya. Hei, apa yang akan kau lakukan terhadapku? Singkat cerita, Mahesa pun mencoba kabur dari tempat itu melalui sungai. Namun, malang nasibnya Mahesa ini. Dia ternyata dibunuh oleh siluman berkepala buaya sampai meninggoy dengan mengenaskan. Dan keesokan harinya, jasad Mahesa akhirnya ditemukan oleh dua orang petani yang habis mencari kelapa di hutan. Dua iblis betina yang sedang berjalan tiba-tiba dicegat oleh gurunya yang marah karena dua wanita iblis itu ternyata telah membangkang dan menjadi penjahat alias menjadi murid durhaka. Dan akhirnya pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka bertiga. Dua iblis yang memakai golok ternyata kelabakan ketika menghadapi sang guru yang memang sangat sakti. Namun dengan tipu dayanya, sang guru akhirnya bisa dikalahkan oleh dua iblis pembangkang itu. Ya meskipun sebenarnya mereka berdua pun terkena besi kuning dari jurus sang maha guru yang membuat mereka semakin tak berdaya karena racunnya yang berbisa. Mereka mencoba lari menyelamatkan diri ke tempat tinggalnya, mencari obat penawar racun. Mereka meramu penawar racun yang dimiliki dengan susah payah dan menaburkan ramuan tersebut ke dalam kolam air panas yang berada di sebuah gua. Akhirnya mereka pun dengan susah payah menceburkan diri ke dalamnya. Ajaibnya, ramuan tersebut membuat mereka menjadi segar kembali, bahkan semakin kelihatan muda lagi dan terhindar dari kematian. Mungkin itulah yang membuatnya menjadi semakin sakti. Sementara itu, di dalam sebuah rumah, seorang pemuda yang dijuluki dengan Dewa Maling, dia mengendap-endap mencari sesuatu. Rumah itu adalah pusat kerajaan yang berada di wilayah tersebut. Si Dewa Maling pun akhirnya masuk dengan cara mengelabui dua penjaga, menemukan sebuah pintu rahasia ke sebuah ruangan. Ternyata yang dia incar ini adalah sebuah senjata berbentuk tombak trisula yang terbuat dari emas murni. Perbuatan itu dia kerjakan ternyata atas perintah anak selir yang ingin merebut tahta.
Akhirnya dengan kesaktiannya, tombak emas Trisula pun dia dapatkan dan langsung melumpuhkan dua penjaga di sana. Sang patih pun terkejut ketika mengetahui maling telah masuk ke ruangannya dan mengambil tombak emas Trisula milik kerajaan, dan mencoba untuk mengejar dewa maling yang terbirit-birit lari dari sana. Akhirnya sang dewa maling pun bisa dikepung oleh sang Mahapati dan juga pengawalnya. Tentu saja pertarungan sengit terjadi di sana. Ketika sang Mahapati sudah kembali merebut tombak, tiba-tiba dewa maling mengeluarkan seruling sakti dan menyerang Mahapati dengan suara suling tersebut, yang membuat wajah Mahapati menjadi melepuh tak berdaya, menghitam. Dewa maling pun tertawa terbahak-bahak menyaksikan sang Mahapati mengerang kesakitan karena badannya yang menghitam dan mengeluarkan asap karena panas. Setelah semua tak berdaya, tiba-tiba datanglah seorang pemuda berpakaian serba putih yang bernama Wiro. Dan dengan kesaktiannya, dia pun berhasil menyelamatkan Mahapati. Kemudian menuliskan pesan kepada Mahapati di dalam sebuah daun. Selanjutnya dia pergi untuk mencari sang dewa maling. Keesokan harinya Mahapati terkejut ketika menemukan semua pengawalnya telah mati dan dia berhasil selamat dan juga masih hidup. Dia menemukan tulisan dari Wiro yang menyuruhnya untuk kembali ke istana dan menjamin bahwa tombak Trisula itu akan ditemukan oleh Wiro dan dikembalikan ke istana. Wiro menyebutnya sebagai Pendekar Naga Geni 212. Di sebuah tempat, Pangeran Rana Blambang dari Selir atau Gundik yang berbahagia ketika suruhannya yakni sang dewa maling datang dan menyerahkan pusaka Trisula emas itu kepadanya. Dia pun memberi imbalan kepada dewa maling berupa emas dan uang. Jumlahnya pun sangat banyak. Dia pun menjanjikan pangkat kepada dewa maling ketika dia suatu saat menguasai istana. Dia pun merencanakan untuk mengalahkan Mahapati Jayabolo. Karena itu merupakan sandungan yang paling berat buatnya dalam menguasai tahta saat ini. Dan malam itu dia berencana menyerang istana bersama bala tentara yang dia miliki. Nah, dalam perjalanannya, sang pangeran pengkhianat ini dicegat oleh si Wiro yang bertingkah seperti orang tolol atau gila atau sableng. Maka disebutlah sebagai Wiro Sableng. Wiro Sableng pun mengganggu sang pangeran ini dengan menyindir-nyindir dirinya. Dia menyebutkan dia adalah Rana Blambang, anak seorang gundik yang ingin menjadi raja dengan cara mencuri tombak Trisula emas. Sang Rana Blambang pun marah kepada Wiro dan mulai menyerangnya. Akan tetapi karena kesaktiannya, Wiro Sableng ini pun berhasil membuat si pangeran ini beserta pengawalnya tak berdaya. Kemudian mengambil pusaka tersebut dan Wiro pun mengancam keduanya untuk segera dibawa ke istana saat ini juga. Akhirnya Wiro berhasil mengantarkan pusaka itu ke istana kepada Mahapati. Dan betapa kagetnya Wiro Sableng setelah Mahapati itu menyebutkan dan juga membuktikan bahwa pusaka tombak Trisula itu adalah pusaka palsu. Sedangkan dua orang pengkhianat itu telah dibawa oleh para prajurit dan diarahkan ke penjara oleh Mahapati. Wiro yang merasa aneh dan kaget ketika ternyata pusaka itu adalah pusaka palsu pun keluar dari istana. Dia berjanji untuk segera mencari pusaka yang asli.
Dan di suatu tempat, si dewa maling ini yang ternyata sudah memasukkan pusaka itu dan mengambil keuntungan harta dari orang yang mau berkhianat. Dia tertawa girang karena akan bisa menjadi raja, tatkala dia sekarang mempunyai pusaka tombak emas Trisula. Sang dewa maling dikagetkan dengan kedatangan dua gadis iblis yang mengejeknya, dan juga memintanya untuk menyerahkan tombak tersebut. Kemudian terjadilah perkelahian antara dewa maling berhadapan dengan dua wanita iblis yang terjadi di pinggir laut ini. Dalam pertarungan yang cukup sengit itu, akhirnya dewa maling berhasil dikalahkan oleh dua wanita iblis. Kemudian dewa maling menghilang kabur ketika akan ditusuk oleh pusaka tersebut. Beberapa hari kemudian, dewa maling mengumpulkan 3 kawannya untuk menyusun strategi merebut kembali pusaka kerajaan di tangan dua wanita iblis ini. Namun tiba-tiba mereka berempat ini dikejutkan dengan kedatangan Wiro Sableng. Pendekar 212 ini, Wiro, datang ke sana untuk meminta tombak Trisula yang asli. Kepada siapa? Pada si dewa maling tentu saja. Pertarungan pun tak terelakkan, sampai akhirnya sang dewa maling mengakui bahwa tombak Trisula itu sudah diambil oleh dua iblis betina. Meskipun begitu, pertarungan pun terus berlanjut dan 4 orang ini berhasil dikalahkan oleh Wiro Sableng dengan mudah. Rasakan kau maling. Namun dewa maling kemudian mengeluarkan seruling saktinya. Kali ini dia berhadapan dengan lawan yang sepadan. Wiro pun mengeluarkan kapak naga geni 212 dan melemparkannya kepada dewa maling sampai terkapar tak berdaya. Kemudian Wiro Sableng yang sedang mandi tiba-tiba diganggu dengan datangnya gadis cantik di atas sungai. Dia pun mulai tergoda dengan kedatangan sang gadis ini. Dia pun mencoba mengejar sang gadis karena dia mulai mencintai gadis itu. Sang gadis pun mencoba merayu Wiro untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Ya, tentu saja dia adalah Nira Mahadewi. Ya, merupakan salah satu dari dua iblis betina yang menjadi jahat. Di dalam tempat tinggalnya, Maharani mencoba merayu Wiro dan menyuguhkan minuman kepadanya. Mahadewi berbicara bahwa dia itu tinggal bersama gurunya di sana. Mahadewi mencoba merayu-rayu kepada Wiro supaya terpancing mengantarkannya kemana? Ke dalam kamar. Di dalam kamar, Mahadewi mencoba mencium tangan Wiro dan merayunya untuk melakukan sesuatu kepadanya. Namun, ternyata Wiro sudah memahami keadaan dan akhirnya menyerang Mahadewi untuk membinasakannya. Pertarungan sengit terjadi antara Mahadewi dengan Wiro. Dan dengan mudah Wiro pun mematahkan tangan dan kaki Mahadewi. Setelah itu datanglah Maharani untuk membantu Mahadewi menyerang Wiro. Dia menggunakan pusaka Trisula emas. Maharani mencoba membinasakan Wiro. Ketika pusaka Trisula berhasil direbut Wiro, keadaan pun akhirnya menjadi terbalik. Wiro membuat dua iblis ini terdesak. Ditambah lagi, tatkala Wiro mengeluarkan kapak naga geni 212, mereka berdua langsung kabur. Celakanya, tatkala kabur ini,
si dua iblis ini malah masuk ke ruangan di mana di sana ada siluman yang biasanya mereka memberikan persembahan korbannya itu pada siluman itu. Dan akhirnya dua iblis betina ini pun mati dengan mengenaskan, hancur sampai menjadi tengkorak. Akibat perbuatannya, dia ditangkap oleh siluman yang biasanya mereka berikan persembahan dari korban-korban yang mereka jebak di tempat ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di cerita film selanjutnya masih di Hororpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir cerita semua